Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 3 faktor resiliensi di era pandemi COVID-19. Baik teman-teman sekalian, di antara teman-teman ada nggak yang pernah merasa kalah di dalam berjuang, misalnya putus asa karena misalnya skripsi belum selesai, kemudian merasa terpuruk, misalnya semangatnya turun gitu ya, bangkitnya lagi berat banget. Kemudian ada juga yang mungkin siapa yang merasa semua jalan itu tertutup gitu ya, karena punya masalah yang berat atau masalahnya yang banyak, sehingga dalam mencari solusi kok semuanya merasa buntu gitu, tertutup. Nah, di dalam hal ini apa yang teman-teman lakukan ya, terutama terkait misalnya proses belajar, kemudian juga ini tidak luput dari pengaruh ekonomi sosial yang terjadi saat ini. Nah, itulah yang ingin saya angkat. Kenapa? Sebab ini kan pandemi sudah lama berlangsung, pastilah akan terpengaruh kepada proses belajar baik yang di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, teman-teman sekalian, tujuan dari disampaikannya topik ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempunyai daya juang yang tinggi ya. Baik, kita lihat rendah diri. Kalau kita lihat rendah diri, dimulai dari rendah diri, pembahasannya itu atau inferiority, itu adalah suatu gangguan kepribadian ya, suatu gangguan kepribadian yang ditandai oleh rasa tidak nyaman, rasa kekurangan, dan kecenderungan kita menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, perasaan lebih rendah dibandingkan dari orang lain itu biasanya itu disebabkan oleh 2 hal. Kadang imajinasi kita sendiri, kadang memang nyata kita punya masalah-masalah yang kita miliki itu adalah, potensi yang kita miliki itu adalah lebih rendah kemampuannya dari orang lain, dari kelompok sosial kita misalnya. Nah, di dalam rendah diri ini, kalau kita terlalu sering, itu lama-lama kita seolah-olah tidak menghargai diri sendiri. Padahal mungkin di dalam diri kita itu banyak juga potensi-potensi yang perlu kita kembangkan, yang dapat kita kembangkan. Nah, baik teman-teman sekalian, saat seseorang berusaha bangkit ya, kita berusaha bangkit dari situasi buruk yang tadi, merasa rendah diri, merasa kurang, cemas dan sebagainya, maka saat itulah kita dapat melihat kekuatan ya, yang disebut resiliensi seseorang. Jadi kita lihat di situ ada orang yang tetap, misalnya mahasiswa lah ya, dalam keadaan pandemi ini ada tetap bisa berjalan menyelesaikan studinya tepat waktu, ada kemudian mengalami hambatan ya, kemudian memposisikan dirinya itu juga menjadi orang yang terhambat gitu dengan berbagai keadaan akibat dari pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi banyak yang mengeluh gitu ya. Nah, saya sudah pernah membuat videonya untuk menyemangati hal ini. Baik, kita lihat sekalian. Jadi di dalam proses ini menjalani situasi kehidupan di masa pandemi ini, kita lihat ada yang tangguh, ada yang kurang tangguh gitu. Itulah makanya pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang resiliensi seseorang ya. Nah, resiliensi itu adalah kemampuan untuk beradaptasi ya, kemampuan untuk tetap teguh dalam situasi sulit. Nah, dulu juga sebelum pandemi pastilah kita mengalami ada situasi yang sulit ya, tapi kaitan ini, topik ini khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Saya ingin mengajak mahasiswa jangan terpuruk gitu, supaya kita bisa belajar dan menyelesaikan studi tepat waktu. Kemudian apa yang dimaksud dengan resiliensi ini adalah kemampuan untuk secara mental, emosional mengatasi krisis ya, untuk kembali ke status yang semula kita gitu. Jadi mungkin bahasa mudahnya itu daya
tahan banting nggak sih kita misalnya menghadapi situasi yang sekarang ini. Nah, kemudian kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan resiliensi ini adalah komponennya ada 7 ya. 1, emosi, regulasi emosi kita itu sangat berperan. Yang kedua, pengendalian impuls ya. Kemudian yang ketiga, optimisme. Ya, bagaimana kita, apa biasa optimis atau kita selalu merundung ya, merasa apa-apa tuh pesimis saja, merasa gagal, kayaknya nggak akan berhasil nih, nggak akan sampai, nggak ini. Jadi itu ya, jadi yang penting optimis. Lalu yang keempat, empati ya, empati terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang kelima, bagaimana kemampuan mengidentifikasi masalah ya. Jadi ini kelihatannya ringan tapi harus punya keterampilan mengidentifikasi masalah. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah salah dengan sebab akibatnya. Kemudian yang keenam adalah efikasi diri, dan yang ketujuh adalah selalu berpikir positif. Itulah 7 faktor yang menentukan daya tahan seseorang ya, kekuatan mental seseorang dalam menghadapi masalah ya. Jadi mungkin kalau kita lihat kesimpulannya ini adalah kestabilan emosi dari 7 ini ya, gampangnya lah, kestabilan emosi, keterampilan mengidentifikasi masalah, lalu berpikir positif. Itu yang garis besarnya ya. Baik, kita lihat sekarang, kan judulnya tadi 3 faktor ya. 3 faktor dari tadi ya, ketahanan diri ya, ketahanan mental kita, resiliensi itu ada 3. Pertama, I am. 2, I have. 3, I can ya. Nah, yang I am itu ada I am, maksud saya I am itu adalah bangga kepada diri sendiri. Jadi kamu harus bangga pada diri sendiri, bukan sombong ya. Coba kamu perhatikan apa yang kamu miliki, tidak boleh merasa rendah diri. Itu yang pertama. Jadi maka kalau kita bangga terhadap kemampuan dan potensi diri sendiri, kita tidak akan rapuh, tidak akan mudah mengeluh gitu ya. Kemudian tidak mudah larut dalam kesedihan. Ini penting. Jadi ketika kita mulai masuk wilayah sedih, kenapa harus sedih? Saya kan begini, saya kan punya ini, saya bisa begini gitu ya. Itu yang dimaksudkan I am tadi. Kemudian juga kita bisa melihat di dalam I am itu adalah bagaimana kita belajar bertanggung jawab terhadap keputusan tadi kalau kita sudah positif diri ya. Baik, yang kedua sekarang I have. Sudah I am, 2 I have. Jadi kita memikirkan hubungannya adalah ini, biasanya kalau I have itu adalah yang berhubungan dengan faktor luar. Misalnya kan kita punya keluarga, punya teman misalnya, atau mungkin ada contoh, mungkin ada guru ngaji, ada dosen, atau yang menjadi panutan kita dan sebagainya. Jadi saya kan punya dosen yang panutan kita, kalau ada masalah saya hubungi dia. Saya punya teman akrab misalnya, atau saya misalnya punya kerabat dekat yang bisa kita hubungi pada saat saya memerlukan dukungan ya, bagaimana pada saat sedih, terpuruk dan sebagainya. Jadi kita memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan I have. Jadi saya punya ya, punya siapa? Punya orang-orang yang ada di sekitar kita yang diperkirakan ya, diperkirakan bisa membantu menyelesaikan masalah kita gitu. Jadi saran saya buat teman-teman yang sedang menulis skripsi ataupun yang sedang belajar di sekolah dan sebagainya, pada saat kita terbentur masalah, jangan sedih langsung kita ingat ya. Mungkin yang pernah saya katakan misalnya disebutnya adalah fasilitator, kira-kira siapa nih ya yang bisa dihubungi ya. Ada 2 caranya. Pertama, kita menghubungi langsung to the point, kita butuh bantuan apa, atau mungkin yang lain adalah untuk curhat misalnya, untuk meringankan beban pikiran kita gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah I can. I can itu artinya saya bisa
Jadi kita berpikir saya bisa. Ya, jadi jangan lupa itu penting. Kenapa? Ini faktor resiliensi yang berkaitan dengan kompetensi sosial kita. Ya, misalnya bagaimana mengatur perasaan, bagaimana mengatur stimulus dan respon. Ya, jadi kalau kita lihat saya bisa, kenapa saya harus bersedih gitu ya? Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Kalau orang lain bisa lulus 4 tahun, saya juga bisa lulus 4 tahun gitu ya. Jadi harus selesaikan. Atau misalnya teman-teman yang sudah merasa terpuruk, aduh ini udah diambang pintu, ini udah 6 tahun, udah 7 tahun. Jangan bersedih, saya bisa menyelesaikan. Ini yang waktu 2 bulan ini saya akan atur sedemikian rupa, bikin jadwal yang ketat, saya bisa lulus gitu ya. Jadi yang kemudian yang berikutnya adalah yang harus kita pahami di bagian faktor yang ketiga yang I can tadi adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, berkomunikasi itu adalah curahan perhatian, pikiran, perasaan kepada orang-orang lain. Misalnya kita mengkomunikasikan perasaan kita, misalnya dengan pembimbing, nggak usah takut komunikasikan apa perasaan. Pembimbing juga bukan cuma membimbing skripsi kok. Beliau juga akan membantu faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kelancaran bimbingan. Jadi kamu boleh bimbingan yang lain, tetapi ya sampaikanlah dengan profesional ya, yang ilmiah lagi. Apa kesulitanmu, sampaikan kepada dosen pembimbing, karena dosen pembimbing skripsi juga punya tanggung jawab membimbing secara umum ya, holistik, bukan cuma skripsinya aja, tapi juga bagaimana masalah-masalahmu di luar skripsi yang berkaitan dengan lancar tidaknya bimbingan ya. Sampaikanlah secara profesional dan formal apa kesulitanmu sehingga skripsimu mandek misalnya. Itu komunikasikan supaya pembimbingmu bisa memberikan jalan keluar, baik direktif maupun non-direktif. Baik teman-teman sekalian, di dalam aspek yang ketiga ini yang I can tadi, kita juga harus berlatih sebagai problem solver untuk diri sendiri. Dari mulai yang kecil, yang sederhana, kita selesaikan masalah kita dulu. Kalau tidak selesai dengan kemampuan sendiri, baru kita mencari. Nah sekarang kan banyak bisa mencari dari media sosial, dari YouTube, kan banyak ahli-ahli yang bisa membantu kita pelajari. Kalau tidak ya tadi yang I have tadi, hubungi teman-teman, hubungi siapa yang bisa membantu meringankan bebanmu. Jadi itulah yang pada konten ini saya sampaikan. Resiliensi ya, daya tahan fisik dan psikis, ketahanan mental kita di dalam menghadapi berbagai cobaan ya, terutama teman-teman yang sekarang sedang belajar di masa pandemi COVID-19, baik itu SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jadi janganlah terpuruk karena tadi kita punya I am, I have, dan I can. Demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu. Ayo semangat supaya cepat lulus tepat waktu. Share ini informasi kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.